Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa Almasabira, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di agenda 3, yaitu Whole of Government. Apa sih yang dimaksud Whole of Government? Whole of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Dari pengertian sebelumnya, menunjukkan bahwa whole of government tidak hanya menunjukkan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, melainkan juga menekankan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan karakteristik whole of government diantaranya prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan whole of government menjadi penting. Yang pertama, faktor eksternal. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan dan perkembangan teknologi informasi mendorong pentingnya whole of government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal, yaitu adanya fenomena ketimpangan sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dalam hal ini, whole of government menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, keberagaman latar belakang. Dengan adanya perbedaan latar belakang, mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dengan demikian, pemerintah wajib menjadi pemersatu dan perekat bangsa. Penerapan whole of government dilakukan berdasarkan 3 kategori dukungan. Yang pertama koordinasi, kedua integrasi, dan yang ketiga kedekatan dan pelibatan. Dalam kategori koordinasi terdapat 3 tipe, diantaranya penyertaan, dialog, dan joint planning. Hal ini berkaitan dengan kegiatan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, integrasi. Dalam integrasi terdapat 3 tipe, yaitu joint working, joint venture, dan subgroup. Hal ini berkaitan dengan kegiatan perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu kedekatan dan pelibatan. Di dalamnya terdapat 3 tipe, yaitu aliansi strategis, union, dan merger. Intinya, berkaitan dengan perencanaan bersama secara matang. Pelaksanaan whole of government tidak berjalan mulus begitu saja, melainkan terdapat tantangan-tantangan dalam praktik pelaksanaannya. Tantangan tersebut yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG mendorong terjadinya merger atau akuisisi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan tantangan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Berikut merupakan contoh best practice WOG di beberapa negara. Yang pertama, Inggris menerapkan integrasi sistem laporan keuangan pada 5.500 organisasi publik. Yang kedua, Australia menerapkan integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, Amerika Serikat
Serikat berfokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Dan yang keempat, Malaysia. Pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat menjadi fokus negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas tersebut diantaranya asas kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan,